teman-teman, apa kabar? Baik-baik ya. Ketemu lagi sama aku, Putri. Dalam pertemuan ini aku akan sedikit menjelaskan tentang krisis ekologi pencemaran lingkungan. Selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi yang diciptakan oleh manusia telah memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang lebih. Meskipun ada kemajuan, nasib peradaban manusia masih berhubungan erat dengan perubahan lingkungan. Ada umpan balik yang sangat kompleks antara penggunaan teknologi dan perubahan pada lingkungan yang hanya bisa dipahami secara perlahan. Contoh, ancaman terhadap alam yang dibuat oleh manusia dan adalah polusi, deforestasi, dan berencana yang diakibatkan oleh kekeringan dan banjir. Manusia telah memberi kontribusi pada kepunahan banyak tanaman dan hewan. Manusia menggunakan alam untuk kesenangan maupun kegiatan ekonomi. Akuisisi sumber daya alam untuk keperluan industri menjadi komponen utama dari sistem ekonomi yang berlaku. Beberapa kegiatan eksploitasi alam telah mempengaruhi kekayaan secara ekonomi, namun juga telah memiskinkan makna kehidupan itu sendiri. Cara pandang yang menempatkan alam hanya sekedar sumber daya untuk dikonsumsi telah menciptakan situasi direndahkannya manusia dan alam oleh mesin dan direndahkannya keprihatinan manusia akan masalah-masalah sosial, moral, religi, dan ekologi demi masalah-masalah ekonomi. Hukum ekologi adalah segala sesuatu saling berhubungan, segala sesuatu memiliki tujuan. Kelangsungan hidup manusia tergantung pada kelangsungan ekosistem. Jaringan kompleks yang menghubungkan hewan, tumbuhan, dan bentuk kehidupan lainnya pada lingkungan sangat ditentukan oleh ekosistem. Segala sesuatu saling bergantung dalam ekosistem. Jika Anda mengubah salah satu bagian, maka Anda juga mengubah yang lainnya, cepat atau lambat. Gerakan lingkungan merupakan bagian dari gerakan sosial yang memiliki cita-cita untuk kehidupan yang aman, lebih ramah pada lingkungan, dengan tatanan dunia yang lebih adil dan pola hidup yang memiliki nilai-nilai alam yang manusiawi dan manusia yang alami. Namun kerap kali gerakan lingkungan belum menjadi penentu utama dalam arus mengambil keputusan, baik keputusan politis maupun keputusan korporasi. Perhatian pada lingkungan masih sekedar pemanis dan tidak menjadi penentu yang benar-benar menentukan di kemudian hari. Lalu kemudian ada pemulihan yang lambat. Sudah jelas bagaimana dampak dan kerugian yang harus ditanggung bersama akibat kerusakan lingkungan hidup. Namun upaya perbaikan, pemulihan, dan pencegahan belum menemukan titik terang. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam, baik yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah, bukannya melindungi dan mencegah kerusakan, bahkan sebaiknya mempercepat perusakan ruang dan lingkungan hidup. Beberapa indikasi upaya pencegahan dan pemulihan lambat dilakukan di antaranya. Yang pertama, produksi kebijaksanaan pemerintah tidak memihak pada keadilan ekologi, terus-menerus dikeluarkan. Produksi kebijaksanaan pusat dan aturan di sektor kehutanan, energi dan pertambangan, pertanian, perdagangan, industri, serta pekerjaan umum tanpa perencanaan ekologis yang matang menjadi pemacu terjadinya krisis ekologi di level lokal atau daerah bahkan desa. Dalam konteks krisis ekologi terjadi akibat berjalannya agenda koridor ekonomi Jawa yang dilegislasi melalui peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi